wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji isi daripada kitab Mukhtar Al-Hadis Asy-Syarif karya Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di dalam hadis yang pertama, beliau mengutip dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Beberapa amal, semua amal hanya tergantung kepada niat seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang, baginya lah yang didapat apa yang ia niati. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli, maka barang siapa yang hijrah kepada menuju Allah, meraih ridho Allah dan mengikuti Rasulullah, wa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya tersebut memang mengharapkan ridhonya Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang niatnya hijrah karena menuju kepada dunia yang ia inginkan ataupun wanita yang akan dia nikahi, maka sesungguhnya hijrahnya tersebut hanya untuk memperoleh apa yang dia tuju atau dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis pertama ini menyebutkan, menerangkan bahwasanya semua amal ibadah seseorang itu tergantung kepada niatnya. Ketika kok niatnya itu betul-betul mengharapkan ridhonya Allah, hanya mengharapkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul qiyamah, maka ia akan mendapatkan ridho Allah, ia akan mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Namun ketika orang beramal baik itu ibadah apapun, sholat, puasa, sedekah ataupun yang lainnya, beramal semata-mata hanya karena mengharapkan dunia, maka ketika ia yang telah didapatkan dunia itulah yang ia dapat, dan tidak ada bagian apapun kelak di yaumul qiyamah, tidak ada bagian kelak di sisi Allah. Ketika seseorang sholat hanya karena ingin pujian dari makhluk, ataupun orang berpuasa hanya karena ingin dipuji makhluk bahwasanya orang rajin puasa, orang yang rajin sholat, maka ya hanya sebatas pujian yang ia dapat di dunia. Namun di akhirat kelak tidak akan ditemukan satupun pahala di sisi Allah. Diriwayatkan bahwasanya hadis ini muncul ketika ada seorang sahabat yang hijrah ke Madinah ini dikarenakan ingin menikah dengan wanita yang ia sayangi. Hijrah ke Madinah bukan semata-mata karena mengikuti Rasulullah, bukan semata-mata karena mengikuti perintah Allah, tapi karena ingin menikah dengan seorang wanita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhijrah ke kota Madinah hanya karena ingin menikah dengan seorang wanita, maka yang ia dapat hanyalah pernikahan tersebut, wanita tersebut. Dia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, tidak akan mendapatkan pahala-pahala dikarenakan mengikuti ajaran Rasulullah. Dan Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, bahwasannya
Yang dimaksud amal tergantung niat ini adalah amal-amal yang bernilai ibadah. Namun ketika amal yang tidak bernilai ibadah seperti halnya izalatun najasah, menghilangkan najis, maka beliau Imam Nawawi mengutip dari pendapat jumhur ulama, tidak diwajibkan berniat untuk menghilangkan najis ataupun perkara yang muharramat seperti hanya mencuri ataupun minum minuman keras ataupun meninggalkan sholat. Ini tidak dibutuhkan ya. Misal ada seorang yang meninggalkan sholat, ya saya meninggalkannya tidak saya niati, maka tidak sah, tidak begitu. Ataupun minum minuman keras ataupun berjudi. Nah tadi saya berjudi, tidak saya niati judi, itu tidak jadi. Jadi ketika perkara yang harus ditinggalkan di syariat, maka tidak membutuhkan niat sama sekali. Ketika seorang telah menerjang aturan syariat, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah pada bulan yang penuh mulia ini, bulan Ramadan, kita niati amal ibadah kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pertolongan Allah kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.